Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ocha Fitri Cahaya Aulia Aziz, NIM H922-18049. Saya dari kelas Matematika 2018A. Di sini saya akan menjelaskan dan membuktikan materi aljabar abstrak 2 bab field. Berikut adalah penjelasannya. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya yaitu, misalkan himpunan Q matriks UV min VU dengan UV elemen C dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Himpunan tersebut bukan field. Di sini kita akan membuktikan bahwa himpunan Q tidak termasuk dalam field. Untuk membuktikan bahwa himpunan Q bukan field, maka ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama yaitu himpunan Q terhadap operasi penjumlahan grup komutatif. Yang kedua, himpunan Q tanpa nol terhadap operasi perkalian grup komutatif. Yang ketiga, himpunan Q terhadap operasi penjumlahan dan perkalian distributif. Yang pertama, himpunan Q terhadap operasi penjumlahan grup komutatif. Sifat yang pertama yaitu tertutup. Ambil sebarang matriks A, B elemen Q dengan matriks A yang beranggotakan U1, V1, min V1, U1 dengan U1, V1 elemen C dan B elemen matriks B yaitu U2, V2, min V2, U2 dengan U2, V2 elemen C. Akan ditunjukkan A plus B elemen Q. Diperhatikan A plus B sama dengan matriks A ditambah matriks B dengan U1, V1, U2, V2 elemen C yang akan menghasilkan U1 tambah U2, V1 tambah V2, min V1 ditambah min V2, U1 ditambah U2. Karena U1 V1 plus V2 dan min V1 ditambah min V2 merupakan elemen C, maka A plus B elemen C. Jadi termasuk ke dalam sifat tertutup tadi. Untuk yang kedua, sifat asosiatif. Ambil sebarang matriks X, Y, Z elemen Q dengan X matriks X elemennya yaitu U1, V1, min V1, U1 dengan U1, V1 elemen C. Y atau matriks Y sama dengan U2, V2, min V2, U2 dengan U2, V2 elemen C. Kemudian Z, matriks Z beranggotakan U3, V3, min V3, U3 dengan U3 dan V3 elemen C. Akan dibuktikan X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung sama dengan buka kurung X plus Y tutup kurung plus Z. Kita tambahkan matriks Y dengan matriks Z terlebih dahulu. Untuk ruas kanan, kita tambahkan matriks X dan matriks Y terlebih dahulu. Setelah kita dapat hasil penjumlahan matriks Y dan matriks Z, maka kita akan tambah dengan matriks X. Kemudian mendapatkan hasil U1 ditambah U2 ditambah U3 dan V1 tambah V2 tambah V3 min V1 min buka kurung V1 ditambah V2 ditambah V3 kemudian U1 tambah U2 tambah U3. Untuk sebelah kanan, ruas sebelah kanan, hasil dari penjumlahan matriks X plus Y kita jumlah dengan matriks Z yang akan menghasilkan U1 ditambah U2 ditambah U3, V1 ditambah V2 ditambah V3 min buka kurung V1 tambah V2 tambah V3 tutup kurung dan U1 ditambah U2 ditambah U3. Ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri sama, maka terbukti sifat asosiatif tersebut merupakan himpunan Q terhadap penjumlahan grup komutatif. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat identitas. Ambil sebarang matriks X elemen Q dengan X matriks X beranggotakan U, V, min V, U. U, V elemen C terdapat E elemen Q sebagai unsur identitas. Diperhatikan X ditambah
E sama dengan X. Karena merupakan identitas, maka hasil dari penjumlahan itu harus berupa X. Matriks X kita tambah dengan E sama dengan matriks X. Jadi E UV min VU dikurangi UV min VU, hasilnya adalah 0 atau identitas. Jadi terbukti bahwa sifat identitas merupakan himpunan Q terhadap penjumlahan grup komutatif. Untuk yang keempat yaitu sifatnya inverse. Kita ambil sebarang matriks B elemen Q dengan B, matriks B beranggotakan UV min VU. UV elemen C terdapat B inverse elemen Q sebagai unsur lawan atau inverse. Diperhatikan B ditambah B inverse sama dengan E. Matriks B kita tambah dengan B inverse sama dengan identitas tadi yaitu 0, 0, 0, 0. B inverse sama dengan identitas kita tambahkan dengan kita kurangi dengan matriks B. Dan hasilnya yaitu lawan dari matriks B yaitu min U, min V, V dan min U. Terbukti bahwa sifat inverse himpunan Q terhadap penjumlahan grup komutatif terpenuhi. Untuk yang selanjutnya yaitu sifat komutatif. Kita ambil sebarang A, B elemen Q, di mana matriks A beranggotakan U1, V1, min V1, U1 dengan U1, V1 elemen C. Kemudian matriks B beranggotakan U2, V2, min V2, U2, U2, V2 elemen C. Akan ditunjukkan bahwa A plus B sama dengan B plus A. Kita jumlahkan A plus B. A berada di depan dan sebelah kanan B berada di depan. Kita jumlahkan dan hasilnya dapat dilihat U1 tambah U2, V1 tambah V2, min V1 ditambah V2, U1 ditambah U2. Terus sebelah kanan dan kiri sama. Maka terbukti bahwa memenuhi sifat komutatif. Untuk selanjutnya yaitu himpunan Q terhadap operasi perkalian grup komutatif. Sifat yang pertama yaitu tertutup. Kita ambil sebarang X, Y elemen Q di mana matriks X beranggotakan U1, V1, min V1, U1 dengan U1, V1 elemen C. Kemudian matriks Y sama dengan U2, V2, min V2, U2, V2 dan U2 elemen C. Akan ditunjukkan bahwa X kali Y elemen Q. Kita kalikan matriks X dengan Y. Kemudian akan mendapatkan hasil U1, U2 ditambah min V1, V2. Kemudian U1, V2 ditambah V1, U2. Min V1, U2 ditambah min V2, U1. Min V1, V2 ditambah U1, U2. Karena X elemen Q dan Y elemen Q, maka XY merupakan elemen Q dan terbukti himpunan Q terhadap operasi perkalian grup komutatif memenuhi sifat tertutup. Untuk sifat yang kedua yaitu asosiatif. Kita ambil sebarang A, B, C elemen Q dengan matriks A yang beranggotakan A, B, C, D dan A, B, C, D merupakan elemen C. Kemudian matriks B yang beranggotakan P, Q, R, S dengan P, Q, R, S elemen C. Kemudian C atau matriks C beranggotakan TU, VW dengan TU, VW elemen C. Kita akan menunjukkan bahwa A dikali buka kurung B kali C sama dengan buka kurung A kali B kali C. Kemudian kita kalikan matriks B dan C terlebih dahulu karena berada di dalam kurung. Setelah kita kalikan nanti hasilnya kita kalikan dengan matriks A. Dan untuk ruas sebelah kanan juga matriks A kali B kita kalikan terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita kalikan dengan matriks C. Kemudian hasil B kali C yaitu PT plus QV, PU plus QW, RT plus SW, RU plus SW kita kalikan dengan matriks ABCD dan akan mendapatkan hasil APT ditambah AQV ditambah BSV ditambah BRT, APU ditambah AQW ditambah BRU ditambah BSW ditambah CPU ditambah JQW ditambah DRU dan DSW.
Kemudian JPT ditambah CQV ditambah DRT ditambah DSV. Untuk matriks sebelah kanan, A kali B hasilnya AP plus BR, AK plus BS, CP plus DR, CQ plus DS. Kita kalikan dengan matriks C, TU, VW. Dan hasilnya sama dengan ruas sebelah kiri. Kanan dan kiri sama, maka terbukti bahwa memiliki sifat asosiatif atau terpenuhi pada sifat asosiatif. Untuk yang selanjutnya yaitu identitas. Kita ambil sebarang A elemen Q dengan matriks A yang beranggotakan UV min VU. VU merupakan elemen C dan terdapat E elemen Q sebagai unsur identitas. Diperhatikan A kali E sama dengan A. Karena identitas maka hasilnya adalah dirinya sendiri atau matriks A. Kemudian kita kalikan matriks A dengan E sama dengan matriks A. E sama dengan UV min VU dikali UV min VU inverse. Dan terbukti bahwa sifat identitas terpenuhi terhadap himpunan Q terhadap operasi perkalian grup komutatif. Untuk sifat yang terakhir yaitu komutatif. Kita ambil sebarang AB elemen Q dengan matriks A sama dengan ABCD. ABCD merupakan elemen C. Kemudian matriks B, PQRS dengan PQRS elemen C. Akan ditunjukkan bahwa A kali B sama dengan B kali A. Matriks A kali matriks B. Matriks A berada di depan dan ruas kanan matriks B berada di depan. Kita kalikan A kali B dan B kali A. Dan hasilnya untuk A kali B, AP plus BR, AK plus BS, CP plus DR, CQ plus DS. Dan untuk ruas sebelah kanan, hasilnya yaitu B kali A, PA plus QC, PB plus QD, RA plus SC, RB plus SD. Jadi dapat dilihat, untuk sifat komutatif tidak terpenuhi atau tidak terbukti. Jika tidak memenuhi sifat komutatif, karena Q terhadap operasi perkalian tidak memenuhi sifat komutatif, maka himpunan Q bukan merupakan field. Untuk soal yang kedua yaitu misalkan himpunan S yang beranggotakan 0, 2, 4, 6, 8 dibawa operasi penjumlahan dan perkalian modulo 10. Buktikan bahwa S atau himpunan S merupakan field. Untuk membuktikan bahwa himpunan S merupakan field, kita harus memenuhi 3 syarat bawah ini. Yang pertama yaitu himpunan S terhadap operasi penjumlahan modulo 10, grup komutatif. Kedua, himpunan S terhadap operasi perkalian modulo 10, grup komutatif. Kemudian yang ketiga, himpunan S terhadap operasi penjumlahan modulo 10 dan operasi perkalian modulo 10 distributif. Kita akan menunjukkan dengan tabel Cayley dengan operasi penjumlahan modulo 10 dan operasi perkalian modulo 10. Untuk tabel Cayley yang pertama, kita gunakan himpunan S terhadap operasi penjumlahan modulo 10. 0 tambah 0, 0. Kemudian kita ambil 6 tambah 6 yaitu 12 modulo 10, 2. Kemudian 8 tambah 8 yaitu 16 modulo 10, 6. Dan seterusnya. Untuk kita buktikan ke sifat yang pertama, yaitu tertutup. Karena hasil operasi penjumlahan merupakan elemen S, jadi sifat tertutup sudah terbukti. Kemudian untuk yang kedua yaitu asosiatif. Ambil sembarang anggota S. Misal kita mengambil A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 6. Akan ditunjukkan A plus B buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung B plus C. Kita masukkan 2 ditambah buka kurung 4 tambah 6 sama dengan buka kurung 2 tambah 4 tutup kurung ditambah 6. Untuk ruas sebelah kiri 2 tambah 10, 12. Untuk ruas kanan 6 tambah 6 sama dengan 12. Terbukti bahwa sifat asosiatif terbukti pada himpunan S terhadap penjumlahan modulo 10, grup komutatif. Yang ketiga yaitu sifat identitas. Kita ambil sembarang A elemen S, terdapat E elemen S. Diperhatikan A ditambah E sama dengan A.
Karena identitas, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. E sama dengan A min A. E sama dengan 0. Maka terbukti bahwa identitas telah memenuhi sifat untuk himpunan S terhadap operasi penjumlahan modulo 10. Kemudian inverse. Ambil sembarang A elemen S. Terdapat A inverse elemen S. Diperhatikan. A ditambah A inverse sama dengan E. A ditambah A inverse sama dengan 0. A inverse sama dengan 0 min A. A inverse sama dengan min A. Terbukti bahwa inverse dari A merupakan min A. Dan yang terakhir yaitu komutatif. Kita ambil sembarang nilai S. Misal A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Akan dibuktikan A plus B sama dengan B plus A. 2 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 2. Luas kanan dan luas kiri hasilnya 6. Sama, maka terbukti bahwa sifat komutatif telah terpenuhi pada himpunan S terhadap penjumlahan modulo 10. Yang selanjutnya yaitu kita menggunakan tabel Cayley himpunan S terhadap operasi perkalian modulo 10. Kita ambil contoh 4 dikali 2 modulo 10 itu 8. Kemudian contoh lainnya 4 dikali 6 yaitu 24 modulo 10 4, dan 8 dikali 8 64 modulo 10 4. Kemudian himpunan S terhadap operasi perkalian modulo 10 grup komutatif. Sifat yang pertama yaitu tertutup. Karena hasil perkalian terhadap perkalian modulo 10 elemen S, maka untuk sifat tertutup sudah terbukti. Kita ke sifat kedua yaitu asosiatif. Kita ambil sembarang nilai S. Misal A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6. A kali buka kurung B kali C sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. 2 kali buka kurung 4 kali 6 sama dengan buka kurung 2 kali 4 tutup kurung kali 6. 2 kali 2 4 sama dengan 48. 8 kali 6 sama dengan 48. Luas kanan dan kiri sama, maka sifat asosiatif telah terbukti. Untuk sifat kedua yaitu identitas. Kita 0 kali 6 sama dengan 0, 2 kali 6 12, dan modulo 10 2. 4 kali 6 24, modulo 10 4. 6 kali 6 modulo sama dengan 36, modulo 10 6. Kemudian 8 kali 6 48, modulo 10 8. Dan terbukti bahwa hasil dari modulo tadi yaitu elemen S atau elemen himpunan S. Jadi terbukti. Yang ketiga yaitu inverse. A kali A inverse sama dengan E. 2 dikali 8 sama dengan 6. 2 inverse sama dengan 8. 4 kali 4 sama dengan 6. 4 inverse sama dengan 4. 6 kali 6 sama dengan 6. 6 inverse sama dengan 6. 8 kali 2 sama dengan 6. 8 inverse sama dengan 2. Terbukti bahwa sifat inverse dengan sifat inverse ini sudah terbukti. Kemudian yang terakhir yaitu kumulatif. Ambil sebarang nilai S. Misal A sama dengan 2 dan B sama dengan 4. Kita kalikan A kali B dan B kali A. Yang di depan adalah A, yang di depan adalah B. Untuk ruas kiri A, ruas kanan B. 2 kali 4 sama dengan 4 kali 2. Hasilnya sama 8, maka terbukti dengan sifat komutatif. Yang ketiga, himpunan S terhadap operasi perkalian modulo 10 dan operasi penjumlahan modulo 10 distributif. Kita ambil sebarang nilai S dengan misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6. A kali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B ditambah buka kurung A kali C. Untuk ruas kiri kita hitung terlebih dahulu. 2 kali 4 tambah 6 sama dengan 2 kali 10, hasilnya 20. Untuk ruas kanan kita kalikan terlebih dahulu.
2 kali 4 ditambah 2 kali 6. 8 ditambah 12 sama dengan 20. Hasilnya sama, jadi terbukti dengan menggunakan sifat himpunan terhadap operasi penjumlahan modulo 10 dan perkalian modulo 10 distributif. Dari pembuktian tadi terbukti bahwa himpunan S adalah field. Sekian tadi penjelasan dari saya tentang aljabar abstrak bab field. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.